Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Batam. Perkenalkan, Nama saya Efrianto dari SMK Negeri 6 Batam. saya Herliza dari SMP Negeri 40 Batam. Saya Endang Wahyuningsih dari SMP Negeri 40 Batam. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching untuk Supervisi Akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak F. Waalaikumsalam Bu Liza. Selamat pagi, bagaimana kabarnya hari ini Pak F? Alhamdulillah baik. Bu Liza gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Bapak. Oke Bapak, Bapak hari ini akan mengadakan sesi coaching bersama Bu Wahyu ya? Iya benar. Nanti saya akan melaksanakan coaching bersama Bu Wahyu sekitar pukul 10 pagi. Pukul 10 pagi. Ya Bapak. Baik Bapak, kehadiran saya pada hari ini di mana saya akan memberikan dukungan kepada Bapak terkait kegiatan coaching Bapak bersama Bu Wahyu. Dan saya akan mengamati keterampilan Bapak dalam kegiatan coaching yang akan dikembangkan nanti. Maka dari itu saya akan mengamati proses coaching yang akan dilaksanakan bersama Bu Wahyu nanti di jam 10 ya. Jadi apakah Bapak sudah siap untuk melaksanakan coaching hari ini? Alhamdulillah sudah siap Bu Liza. Alhamdulillah. Baik Bapak, sebelum melaksanakan coaching ada beberapa hal yang akan saya sampaikan dan nantinya juga saya akan memberikan pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama saya akan menyampaikan terkait kompetensi dalam coaching. Yang pertama itu rubrik penilaian dalam proses coaching itu terkait yang pertama adalah poin coaching dengan menggunakan alur Tirta. Nah, sudah kita ketahui Tirta itu yang pertama ada tujuan utama, ada identifikasi masalahnya, ada rencana aksi dan tanggung jawab. Selain itu juga apakah dalam coaching nanti Bapak sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching? Prinsip coaching yang pertama itu adalah membangun kemitraan, yang kedua menggali potensi coachee dan bisa memaksimalkan potensi coachee tersebut. Selanjutnya nih Pak ya, yang selanjutnya adalah kompetensi coachingnya. Nah, kompetensi coachingnya ada 3. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga membuat pertanyaan yang berbobot. Apakah Bapak sudah jelas untuk rubrik penilaian coaching hari ini? Alhamdulillah sudah jelas Bu Liza, sudah jelas disampaikan bahwa ada 3 ya, yang akan dinilai, yang akan diamati, alur Tirta, prinsip coaching, dan kompetensi. Iya, betul sekali Bapak. Dari yang saya sampaikan tadi, 3 kompetensi coaching, yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan membuat pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi ini, yang mana nih secara spesifik yang akan Bapak kembangkan dari kegiatan coaching? Oke, baik Bu Liza, nantinya yang akan saya kembangkan ya, kompetensi dari coaching itu ada 2. Yang pertama itu ada mendengarkan secara aktif, kemudian yang kedua itu adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik, nah setelah kompetensi coaching, kemudian indikator ketercapaian nih, apa nih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan dari kegiatan coaching hari ini? Pada saat percakapan coaching nanti saya, indikator ketercapaian yang akan saya kembangkan itu adalah saya lebih banyak bertanya, ya, sedikit berbicara ya, agar nanti terhindar dari adjustment, kemudian ada asumsi, kemudian asosiasi. Nah itu yang perlu saya hindarkan. Jadi saya nanti mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach. Terima kasih Bapak, sudah sangat jelas dan begitu rinci dalam kompetensi yang ingin Bapak capai nanti dalam kegiatan observasi coaching bersama Bu Wahyu. Selanjutnya nanti silakan Bapak lanjutkan kegiatan coachingnya, semoga berjalan lancar. Dan setelah pelaksanaan coaching kita bertemu kembali untuk berbincang sejenak tentang hasil observasi yang sudah Bapak lakukan. Baik. Sudah cukup jelas ya Bapak? Oke, cukup jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Wahyu. Waalaikumsalam Pak F.
Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa. Pak F sendiri gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Oke, Alhamdulillah. mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Amin, amin ya rabbal Oke, alamin. kalau perasaannya gimana hari ini? Perasaannya gimana ya? Antara senang, antara sedih, campur aduk Pak F hari ini. Gak seperti biasanya. Oh, jadi percakapan kita sekarang ini Bu Ayu mau seperti apa ya? Dari ekspresi Bu Ayu tadi saya lihat ya, apa yang menjadi tujuan kita bersama ini ya? Iya, kalau Wahyu sih kepengennya kita hari ini dapat solusi yang terbaik ya atas apa yang menjadi kegundahan Wahyu beberapa hari belakangan ini. Kira-kira apa ya permasalahannya? Iya, begini Pak F, dalam pembelajaran ini beberapa minggu terakhir ini anak-anak ini lemah semangatnya, nggak seperti biasanya. Biasanya Wahyu datang, mereka menyambut dengan baik, dengan gembira. Ini lemes, tidak seperti biasanya dikasih pertanyaan yang menjawab itu cuma beberapa anak. Biasanya kan banyak, hampir semuanya. Ini cuma 1-2. Sampai saya menanyakan, sudah makan belum? Diem. Bawa bekal enggak gitu. Ada yang sebagian bawa. Terus kemudian bawa uang enggak untuk beli, ada gitu. Tapi saya juga heran gitu, kenapa, apakah ada faktor dari rumah, kemudian mereka tidak bersemangat untuk ke sekolah atau ada masalah dengan teman-teman sekitarnya. Kira-kira itu penyebabnya apa ya? Oh iya. Iya, kalau saya melihat itu memang ada beberapa faktor, karena di sekolah itu kan banyak ya guru yang ngajar, tidak saya sendiri. Apakah mereka ada persoalan dengan guru di tempatnya dia belajar, dalam pengertian mungkin dengan guru yang lainnya gitu. Terus kemudian dengan teman yang beda kelas gitu. Atau mungkin memang dari rumah hati dia sudah tidak mood untuk dibawa ke sekolah, sehingga akhirnya terjadi baper di proses pembelajaran saya. Berarti dia penurunan Iya, motivasi ya? betul, iya. Penurunan semangat ya? Iya, Oh, penurunan iya. semangatnya, iya. Oke, nah jadi kan ini nggak biasanya ya? Iya, seperti nggak Nggak biasanya. biasanya sebelumnya dia semangatnya luar biasa ya. Nah Iya. sekarang agak menurun gitu ya. Betul. Nah jadi kalau kita ibaratkan nih dalam skala 1 sampai 10 itu penurunan semangat itu sampai skala berapa itu? Kalau dari skala 0 sampai 10 nampaknya sampai 5 lah Pak F, karena saking turun semangatnya itu, melemah dalam semangat pembelajaran di kelasnya. Oh begitu ya? Iya. Oh jadi untuk mengatasi ini nih masalah yang Ibu Wahyu hadapi sekarang itu, Iya. nah apa solusi yang akan Ibu lakukan nantinya? Iya. Ada sih Pak F ya beberapa planning gitu ya, cuman saya belum saya sampaikan gitu, masih di dalam unek-unek saya. Tapi saya pengen ada rencana itu membuat sebuah kelompok ya, motivasi gitu buat anak-anak. Bagi anak-anak yang mau ikut ya ayo gitu. Rencana saya itu planningnya membuat selama 2 bulan itu dilakukan di hari Minggu gitu. Saya buat 2 sesi pagi sama sesi siang. Kenapa demikian Pak F? Kan di sekolah saya kan banyak agama ya, ada agama Islam, ada agama Kristen, sehingga saya memberikan kesempatan bagi anak-anak yang beragama Kristen supaya bagi yang beribadah mereka tetap bisa mengikuti kegiatan itu. Kalau misalnya yang beribadahnya siang, mereka bisa mengikuti kegiatan motivasi itu di pagi hari. Kemudian bagi yang beragama yang ibadahnya pagi, mereka bisa mengikuti kegiatan motivasi itu di siang hari. Nah, terus kemudian Pak F, saya sudah punya rencana itu tema-tema. Tema-tema yang saya rencanakan di situ adalah setiap pertemuan itu berbeda-beda. Saya salah satu contohnya misalnya mengenai dream mapping. Jadi bagaimana seorang anak itu mampu memetakan sebuah mimpi. Karena mimpi itu kan tidak bisa hanya diangan-angan, tetapi dia harus ditulis, kemudian ditempel, ditaruh di tempat mana-mana yang mereka sering lihat. Nah, dengan demikian apa yang dia lihat itu bisa terbawa di bawah alam sadar. Nah, nanti saya dalam dream mapping itu akan menyuruh siswa untuk menulis target dia. Dalam 1 tahun itu kira-kira dream mapping, mimpi dia pemetakannya seperti apa, targetnya apa, tujuannya apa, supaya langkah dia ketika ke depan mengikuti pembelajaran di kelas dia jelas apa yang dilakukan. Kemudian 5 tahun yang akan datang, 5 tahun itu saya akan melakukan hal apa saja. Terus di atas
5 tahun mereka silahkan membuat tulisannya, dream mappingnya apa saja. Nah, ketika mereka berfokus dengan mimpi dia, maka saya pikir pasti mereka akan fokus dalam pembelajaran, karena langkah apa yang dia lakukan itu jelas. Luar biasa ya Bu Wahyu ya, solusi yang udah akan Ibu lakukan nantinya Iya. ya. Alhamdulillah udah menemukan solusi Iya. ya. Nah, ini kemudian kira-kira nih untuk mengatasi ini tidak terulang kembali, Ibu perlu dukungan siapa aja Iya. dalam hal ini? Ini karena masih dalam tahap rencana ya, saya pastinya akan menyampaikan kepada pihak kepala sekolah, karena apapun yang terjadi beliau sebagai pucuk pimpinan kita, pusat pimpinan, sehingga beliau harus tahu kegiatan apa saja yang terjadi di sekolah, baik di dalam maupun di luar. Nah, hal ini pernah saya sampaikan kepada teman-teman rombongan belajar kami di pelajaran IPS, dan mereka sangat mendukung. Dan saya juga sampaikan kepada teman-teman sejawat, saya punya planning seperti ini loh ketika menghadapi anak yang lemah dalam semangatnya gimana kira-kira, dan mereka antusias gitu, bahkan memberikan sokongan kepada saya untuk melakukan kegiatan hal itu. Jadi kira-kira kapan itu kegiatan yang akan dilakukan? Rencananya bulan depan, karena di bulan-bulan ini kepala sekolah masih sibuk, jadi saya belum bisa menemui beliau. Berarti tunggu kepala sekolah. Iya, Standby iya. standby di sekolah ya. Iya. Oke, baik. Baik, Bu Wahyu sudah menemukan solusi ya Iya. dari permasalahan yang Bu Wahyu alami ya. Iya. Nah, jadi alhamdulillah akibat percakapan kita ini ya sudah menemukan solusi yang luar biasa, yang sangat bagus sekali. Nah, kira-kira Assalamualaikum Pak F. Waalaikumsalam Bu Bagaimana Liza. kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Liza. Bu Liza gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, baik. Coachingnya sudah selesai ya? Alhamdulillah sudah tadi. Coachingnya tadi kalau saya lihat sudah berjalan dengan lancar, sudah baik ya, pokoknya sudah sesuai dengan harapan. Jadi gini, bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan coaching? Perasaan saya pada saat percakapan coaching tadi ya bersama teman tadi ya sangat senang sekali ya, sangat bahagia bisa bercerita banyak dengan teman-teman dan bisa menggiring teman-teman untuk menyelesaikan permasalahannya. Iya. Baik, jika kita merujuk kepada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Bapak harapkan pada kompetensi coaching, kira-kira Bapak apa sudah melakukan atau sudah mencapai dari kompetensi yang Bapak harapkan? Kalau saya melihat dari perasaan saya ya, bahwasannya prinsip-prinsip coaching ya, alur-alur yang akan saya sampaikan sudah saya laksanakan ya, dari alur tirtanya, kemudian kompetensi untuk coachingnya itu semuanya sudah saya lakukan melalui percakapan coaching tadi itu. Baik, jadi menurut Bapak kompetensi dan tujuan ataupun indikator ketercapaian Bapak sudah sesuai harapan Bapak ya? Sudah. Gitu. Sudah. Baik, kalau begitu izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap kegiatan coaching Bapak bersama coach tadi. Nah, yang pertama ini berdasarkan hasil observasi saya, Bapak sudah melaksanakan kegiatan tersebut dengan sangat baik, di mana Bapak sudah melakukan percakapan tersebut sesuai dengan alur tirta. Di mana tadi Bapak juga sudah menanyakan tujuan, ya, tujuan umum dari pembicaraan. Yang kedua, Bapak sudah mengarahkan coach untuk mengidentifikasi permasalahannya. Yang ketiga, Bapak juga sudah menggali potensi coach dalam menentukan rencana aksi dari permasalahannya, dan Bapak juga sudah menggali juga coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Bapak juga sudah berhasil memancing coach untuk berkomitmen dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Nah, Bapak, selain itu juga saya lihat tadi Bapak juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dari coaching ya. Yang pertama, Bapak sudah hadir penuh ya, sudah mendengarkan secara aktif, dan Bapak juga sudah berhasil membuat pertanyaan berbobot. Selain itu juga tadi kita fokus ke kompetensi 2 tadi ya Bapak ya. Yang pertama mendengarkan secara aktif, dan yang kedua tadi mengajukan pertanyaan berbobot.
Menurut saya Bapak sudah melakukan dengan sangat baik ya, sudah terpenuhi semua. Terima kasih Bu Liza ya atas umpan balik dari percakapan coaching saya tadi sama teman saya. Iya, sama-sama Pak Ed. Nah, sekarang pertanyaan saya, dari hasil yang baru saja Bapak lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi sih yang akan Bapak kembangkan berikutnya? Mungkin ya kompetensi yang perlu saya kembangkan itu banyak latihan ya, banyak latihan bersama rekan sejawat ya, agar nanti dalam pelaksanaan coaching ya bisa menemukan pertanyaan-pertanyaan yang efektif ya, kita bisa mendengarkan secara efektif begitu Bu Liza. Baik, semoga kompetensi tersebut yang Bapak sampaikan tadi dapat Bapak kembangkan sesuai dengan harapan Bapak ya. Semoga juga Bapak bisa mencapai kompetensi yang Bapak harapkan. Oke, mungkin saya akan selalu berusaha ya Bu ya untuk melaksanakan latihan dan kegiatan-kegiatan nantinya agar nanti ya pada saat percakapan coaching berikutnya akan lebih baik lagi seperti itu. Sudah sangat betul Bapak. Nah, jadi setelah ini kira-kira ada lagi yang Bapak ingin sampaikan? Mungkin kalau menurut saya untuk hari ini cukup ya, saya cukup hari ini terkait percakapan kita. Ya, sampai ketemu kembali ya Bapak. Oke, Terima kasih. siap, Bu Liza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.